Di sini nggak ada istilahnya deposit dimasukkan broker, semuanya dipakai sendiri. What? Ini cuma akal-akalan gitu. Akal-akalan? Seperti itu. Selama ini nggak ada broker. Bener-bener maling rakyat. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Srisma, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Saya akan mengulas, ini menarik ini. Bisa dibilang ini adalah sebuah mixtape of the year, of the century. Di mana seorang owner dari perusahaan robot trading yang ternyata Ponzi, dia membeberkan semua bukti-bukti, percakapan, kemudian pengakuannya dia. Ini benar-benar luar biasa. Tapi ketika saya tonton, aduh, darah saya mendidih. Makanya ini bawa sandal ini, pengen tak tabui kok. Anda gak sadar, duit Anda itu dimaling, bos. Saya belain Anda supaya duit Anda gak dimaling. Malah saya dibully. Oh, tak. Lama-lama tak jerumuskan aja, tak doakan Anda kemalingan itu. Ini adalah bukti. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, kita akan berikan kronologisnya seperti apa, ya. Jadi ini yang terjadi pada perusahaan robot trading Viral Blast. Kalau Anda ngikutin saya selama berapa bulan ini saya membahas tentang money game, Viral Blast ini adalah termasuk money game yang hampir tidak pernah saya bahas. Karena memang juga nggak ada yang dibahas juga, teman-teman. Kalau saya bahas yang saya tahu, kita itu kadang-kadang bisa merasakan bahwa ini Ponzi, tapi belum bisa membuktikan. Maka saya tidak bahas. Beda kasus kalau yang DNA Pro, kemudian ATG, Net 89, itu kita sudah bisa membuktikan lewat mana? Lewat statement dari Bapepti bahwa 3 merek itu adalah money game. Baru saya bisa terang-terangan sebut merek. Tapi kalau yang seperti kayak Fahrenheit, kemudian Viral Blast, kemudian Millennial Prime, saya tahu bahwa itu money game, saya tapi tidak bisa membuktikan. Makanya saya tidak bisa sembarangan untuk memberi bahasan, karena nanti dianggap tendensius lah, kemudian nanti saya juga bisa kena undang-undang ITE. That's the point. Nah, dan Senin ya, ketika saya pas lagi masa duka karena om saya meninggal dan pemakaman, tiba-tiba muncullah sebuah email dari akun resmi Viral Blast yang mempromosi, istilahnya apa? Di situ email itu pengakuan, meminta maaf bahwa telah merugikan masyarakat lewat penawaran skema Ponzi seperti apa, bla 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 bla. Ya itu intinya begitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, dari email itu kemudian ada banyak orang masih kadang-kadang ketika email ini, jangan-jangan ini editan. Biasa Roy Sakti itu tukang cari masalah gitu kan. Nah, kemudian mulai muncul video Putra Wibowo. Jadi Viral Blast ini didirikan oleh 4 orang. Putra Wibowo, Minggus Umbro, kemudian siapa, Rizky, sama satu lagi siapa, lupa gua. Ya, pokoknya 4 orang ini. Nah, ini kelihatannya di whistleblower-nya di Putra Wibowo. Bahwa dia mengaku bahwa Viral Blast selama ini adalah skema Ponzi. Dan dia meminta maaf kepada masyarakat telah merugikan masyarakat. Wah, ini langsung hot teman-teman ya. Karena sekarang kan para robot-robot money game yang diduga skema Ponzi ini kan sedang menghentikan operasi ya. Karena dari Bapepti sudah melarang kemarin balik kasus DNA Pro nyobek polis lain itu kan. Wah. Dan seperti yang saya prediksi, ketika duit menipis, mulailah dia mencari jalan, ya kan? Bahkan yang mengerikan itu ada salah satu yang melakukan upaya lobby-lobby untuk melegalisasi skema Ponzi yang berkedok berkedok robot trading ini untuk menjadi resmi. Itu yang berbahaya, teman-teman. Itulah kenapa beberapa hari kalau Anda ngikutin saya di Instagram, saya diserang nih dengan buser-buser bayaran. Saya berusaha dibungkam, bos.
Tapi ternyata ya kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya dan saya saya tidak expected bahwa Putra Wibowo membongkar semua kebusukan tentang perusahaan MLM dengan produk robot trading di Viral Blast. Apakah di yang lain? Ya kurang lebih sama lah ya. Kan produknya sama, susunannya sama, ya dalemannya. Anda coba ketik di komen, kira-kira sama nggak? Nah, oke, kita kembali ke review ini ya. Nah, dan kemudian teman-teman, nah satu itu kemudian pas sore saya dapatlah rekaman video dari Putra Wibowo. Ada beberapa pecahan-pecahan video dan di situ mulai terungkap kenapa ini terjadi konflik. Nah, ternyata ada sangkut pautnya dengan modal di Viral Blast yang ditanamkan di salah satu perusahaan robot trading yaitu Millionaire Prime. Ya, Millionaire Prime. Dan uang itu dibutuhkan Viral Blast untuk tetap sustain, tetap berjalan tapi tidak diberikan. Dan kemudian ada masalah di situ, ya singkat cerita dia blow up. Nah ini, oke. Nah kemudian pagi ini, nah ya video itu bisa Anda cek di YouTube ini ya. Kemudian muncul lagi sebuah rekaman berdurasi 28 menit, di mana Putra Wibowo ini menjabarkan lebih detail tentang keuangan, kemudian transfer ke siapa aja, menjelaskan bahwa ada uang itu dibuat oleh 3 yang lain itu untuk kepentingan masing-masing. Ada yang digunakan untuk bikin perusahaan MLM yang lain, ada yang digunakan untuk sponsor bola, ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi, ada yang digunakan untuk beli mobil sport. Bahkan di situ dijelaskan tentang nomor istilahnya showroomnya di mana, kemudian nama marketingnya siapa, dan kemudian nomor teleponnya berapa, itu detail banget. Tapi saya tidak berani untuk membahas itu, tidak berani untuk mengupload itu karena banyak data-data pribadi yang saya takutkan undang-undang ITE. Lu tahu sendiri, gua lagi diincar, ya kan? Nah ini jangan sampai saya kepleset kena kayak si siapa itu Adam Denny itu kan, wah itu ternyata masuk angin teman-teman. Oke, nah. Ternyata kehebohan tidak sebatas itu aja loh teman-teman ya. Dan kemudian hari ini saya mendapatkan sebuah mixtape percakapan yang diduga ya, di percakapan itu ada 5 orang. 4 orang owner dari Viral Blast diduga, dan kemudian 1 orang diduga ini adalah penengah, yaitu Bapak Andrew, ketum dari AP2LI. Nah, kita review ya. Jadi rekodnya itu 1,5 jam. Saya yakin mungkin setelah ini akan banyak yang upload di YouTube ya, tapi bukan dari saya teman-teman, karena itu percakapan yang sangat menarik dan itu membelejeti. Kita tadi di depan udah lihat ya sekilas ya. Aduh, itu bikin darah saya mendidih. Ternyata yang selama ini katanya ditaruh di broker, bullshit. Ternyata yang selama ini rencana baik, bullshit. Bahkan sudah rencana ini diskemkan, dimatikan, di-MC-kan, mau diatur kalah 10 kali bisa. Wis, jahat, kamu benar-benar jahat. Inilah orang-orang money game, ya kan, orang-orang skema Ponzi, ya. Makan duit darah itu sedep. Ini bener-bener yang harus dimusnahkan. Tapi yang heran, bebek dungu itu tetap belain. Goblok kalian. Niat mereka itu Anda kalau bunuh diri apa segala. Jadi kalau di kalangan orang-orang dunia hitam, bos, ya, mafia itu masih ada yang ada hati nurani, ada yang nggak ada. Nah, golongan mafia-mafia money game ini orang nggak punya hati nurani. Uang darah itu dimakan, sama kayak bos pinjol-pinjol ilegal. Ini namanya uang darah teman-teman. Saya lebih respect sama cewek yang open BO karena dia merugikan diri sendiri.
Ya tapi nggak boleh ya. Open BO dilarang. Kalau mau kasih santunin aja, tetap di BO, kasih duitnya, jangan dia apa-apain. Anggap aja Anda menyantunin janda-janda muda atau janda-janda tua lewat anak-anaknya, ya. Ayo, siapa di sini nih yang sukanya sedekah? Nah, tapi minimal begini loh teman-teman ya. Kalau yang kayak gini-gini nih, ya dia merusak diri sendiri. Ya memang pidana. Tapi kan nggak merugikan siapapun gitu loh teman-teman. Ya nggak belain. Sekali lagi, balasannya open BO aja. Tapi ya nggak apa-apa lah. Daripada makan duit kayak gini. Waduh, saya review dulu ya. Saya review dulu 1,5 jam ini. Silakan Anda tonton, itu film dokumenter teman-teman ya kan. Itu akan menjadi film dokumenter. Coba nanti saya kasih ke Ernest Prakarsa. Siapa tahu mau dibuatkan filmnya. Oke, menarik ini ya. Oke, nah beberapa review ya. Karena itu kalau dianu panjang sekali. Reviewnya adalah apa? Saya justru menarik pada orang kelima yaitu Pak Andrew, yaitu Ketua Umum dari AP2LI. Saya melihat dari video ini adalah beliau ini nggak ngerti apa-apa, tapi niatnya itu menjadi penengah, ya, nggak ngerti apa. Jadi kan ceritanya gini teman-teman. Ini Putra Wibowo sama 3 ini lagi seteru, jebret ya kan, seteru yang nggak selesai lah. Akhirnya minta orang pihak penengah yaitu Pak Andrew sebagai ketua umum dari AP2LI. Nah, saya nggak tahu ini ketumnya ini, aduh, ini berada di tempat yang salah dan waktu yang salah saya ngomong ya kan. Nah, jadi ketum itu menengahin. Nah, menengahin di situ. Kemudian dia itu, saya melihat dia sih seharusnya nggak salah ya. Karena kalau dia lihat kaget. Dikira dia itu memang perusahaan ini melakukan trading beneran, setor ke broker. Ternyata kagak. Omset masuk itu ya profit, income. Jadi bukan uang nasabah yang masuk itu bukan ditransfer ke broker, tapi ya itu income perusahaan teman-teman. Gendeng lah. Silakan Anda tonton itu. Kalau Anda dapat rekamannya, silakan Anda dengarkan, bukan tonton, dengarkan. 1,5 jam udah kayak nonton kayak dokumenter Tinder ya, tapi versi money game itu. Nah, cuman begini teman-teman, hati-hati ya. Saya kasihan dengan Pak Andrew karena dengan adanya ini posisi Pak Andrew itu sebagai ketum itu akan sangat rentan sekali ya. Tapi kalau saya pribadi melihat bahwa beliau ini adalah berada di tempat yang salah di waktu yang salah. Akhirnya ya sebagai konsultan, ya kan dia itu kan katanya sebagai konsultan, ya. Dan dari saya sudah konfirmasi ke AP2LI katanya ada bukti-bukti ya. Itu oke lah. Nanti biar Bareskrim yang menentukan mana yang benar mana yang salah. Tapi kalau saya pribadi menganggap beliau ini adalah posisinya paling apes gitu loh. Paling apes. Nggak ngerti apa-apa, terlibat di situ ternyata nah, ya sudahlah, tapi ya. Nah, jadi kalau saya review ya, jadi itu ceritanya adalah Pak Putra Wibowo berselek dengan 3 orang ini, ketum itu sebagai penengah. Kemudian pertikaian ini terjadi karena apa? Karena ternyata di Viral Blast sendiri membutuhkan uang cash untuk membuat withdraw nasabah berlangsung. Nah, sedang posisi uang cashnya tinggal 10 miliar kalau nggak salah ya, 10-11 miliar. Nah, dan ternyata di situ sekarang Viral Blast tidak pegang uang. Nah, pertanyaannya kemana uang itu? Di situ dijabarkan oleh Putra Wibowo, Minggus juga sebenarnya. Ternyata uang itu digunakan macam-macam. Salah satunya adalah untuk invest di perusahaan lain. Salah satu. Kalau yang berdasar omongan itu ya, teman-teman ya, diduga invest perusahaannya di My Royal Queen. Itu perusahaan MLM ya. Dan kemudian di salah satu juga robot trading yang diduga namanya Millionaire Prime. Nah, jadi uang itu diinvest di situ, kemudian Viral Blast butuh uang, tapi ternyata ketika Pak Putra Wibowo ini minta uang ke Millionaire Prime nggak dikasih. Nah, karena untuk artinya kan nanti Viral Blast ini sengaja dimatikan, teman-teman. Nah, kemudian nanti itu diisukan bahwa Putra Wibowo ini melarikan uang 400 miliar. Kejem ya, teman-teman ya. Saya sudah melakukan interview dari beberapa orang yang mengenal dari Pak Putra Wibowo ini. Ternyata yang menarik, teman-teman, saya hampir menjadi Putra Wibowo. Saya hampir menjadi dia. Kenapa?
Karena di tahun 2018-2019 ada beberapa orang yang ngajak saya untuk bermain pola yang seperti ini. Gue ada software nih, robot trading nih, cakep nih, santai aja. Lu cuman perlu modal ini. Jadi gini teman-teman, kalau Anda tahu ya, jadi ada yang memang pemain money game. Dia perancang otaknya itu ya. Ada big man, bosnya itu, kemudian ada perancangnya. Nah, dia mencari sosok-sosok yang berpotensi dijadikan untuk leader ataupun untuk pemilik, teman-teman. Biasanya sosok pemilik itu dicari dari yang keluarga terhormat, reputasinya masih bagus, teman-teman, secara finansial kuat. Jadi, apalagi kalau yang di DNA sama yang ini kan cari yang ganteng. Nah, ya kan ganteng-ganteng, koko-koko Tinder katanya ya. Nah, itu memang dicari untuk mencari seperti itu. Supaya apa? Untuk menjerat yang lain. Nah, saya pernah ditawarin seperti itu. Cuman begitu saya tahu ini mah ponzi. Ya, kalau memang lihat duitnya teman-teman, waduh. Mungkin sekarang saya sudah naik Lamborghini, ya kan? Saya akan flexing, ikut lelang artis. Wah. Nanti bukunya Indra Ken saya beli, ya kan? Headband beli untuk menaikkan pamor, ya. Sayang, saya tahu bahwa itu adalah uang darah, teman-teman. Sekali lagi ya, itu adalah uang darah. Uang yang kamu makan dari money game itu adalah hasil penderitaan orang lain yang nggak tahu. Hari ini saya belain mereka, mengurangin korban. Korban tetap ada, orang bodoh pasti banyak, teman-teman, ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi singkat cerita, ya kan, Putra Wibowo ini polos. Kalau berdasarkan saya pengalaman saya, jadi beliau ini sebenarnya orang baik, polos, nggak ngerti apa-apa, diajak dan kemudian dia ikut. Nah, dianggapnya nih ya perusahaan trading biasa, MLM yang menguntungkan. Nah, kelihatannya begitu nyemplung, belum, ternyata kaget dia. Wah, ternyata kayak gini ya, dijadikan bancaan duit ini kan. Nah, dia berusaha untuk memperjuangkan tapi serba salah. Nah, jadi buat teman-teman hati-hati ya. Kalau Anda diajak-ajak seperti ini, kadang-kadang sekali Anda masuk nggak bisa keluar, teman-teman. Ini Rick Circle udah mafia. Orang money game itu sebenarnya kalau diruntut ya itu aja. Dia bekas di sini, bekas di sini, bekas di sini. Ya memang dia itu sama duit darah, ya Dracula lah saya ngomong ya. Sama darah itu doyan gitu loh. Sama darah rakyat kecil tuh doyan. Dan tersenyum lagi untuk menyedot darah itu. Dan kemudian cari lagi. Oh my God, oh my God. That's the point. Nah, akhirnya terjadi adalah apa? Ya kan, Viral Blast ini diduga akan dikorbankan dan mereka akan loncat ke Millionaire Prime. Dan yang dimakankan siapa? Ya Putra Wibowo ini. Makanya Putra ya teriak lah, wah, kalau lu mati ya kita mati bareng. Nah, makanya di blow up ini. Dol. Habis ini. Dalam sejarah nggak pernah ada kejadian kayak gini, teman-teman. Hari ini adalah tangan Tuhan membukakan kenyataan tabur yang selama ini tersikap dengan kebohongan itu, bahwa trading di broker dapatnya dari profit, ya kan? Ini sah, legal. Tuhan sudah marah, guys. Walaupun gue jarang ke gereja, bos, tapi gue nggak pernah dapat. Gue kalau makan duit kayak gitu, ampun deh, nggak berani, bos, ya. Siapa yang nyangka, teman-teman? Ayo coba saya tanya mana di komen. Siapa yang nyangka kayak gini kebongkar, bos? Gak ada skenario manusia tidak akan bisa membuat ini terbongkar. Ini skenario Tuhan lewat Putra Wibowo. Jadi Putra Wibowo, God bless you. Ya, Anda akan mendapatkan apa ya? Imbas dari kesalahan Anda. Tapi ini jalan Tuhan. Karena apa? Di saat, saya nggak tahu ya, ini benar apa enggak ya, di saat hari Sabtu Minggu itu, saya percaya nggak percaya, teman-teman, saya sempat putus asa. Karena siapalah saya, ketika saya speak up tentang money game apa segala, orang yang tahu diam. Hater nyocot, sudah hater campur buser, ya lama-lama kena mental ya. Yang maki-maki saya banyak, teman-teman. Yang ngata-ngatain saya banyak.
Belum lagi Big Boss, ada yang satu Big Boss strategi turun tangan itu kan, jebret. Wah, komen, wah haternya. Apalagi ketika saya lihat di Detik, wah itu ada Big Boss, salah satu robot trading terpampang di Detik dengan pejabat lah ya. Saya sampai mikir begini, saya nyerah. Ya Tuhan, aku sudah stop sampai di sinilah. Yang terjadi, terjadilah. Kita ada niatan tulus, tanpa ada apa-apa, kita cuma ingin menyelamatkan dana masyarakat. Kalau ini terjadi legal, ya sudahlah. Pensiun saya. Tapi yang terjadi, Tuhan menjawab berbeda. Hari Senin, fakta dibukakan. Dan dibukakan detail, teman-teman. Bahwa tidak ada yang namanya broker. Dan semua produk, semua robot money game juga sama. Nggak ada yang namanya broker. Uang masuk, ya gali lubang, tutup lubang. Di situ, di menit ke-26. Coba dicek ya, di menit ke-26 itu dijelaskan itu kemudian. Nah, kemudian dijelaskan juga detail bahwa ini exit strateginya bagaimana. Exit strateginya di MC-kan. Jadi di margin call kan, tiba-tiba habis rugi, maka itu aman. Nah, kemudian itu viral blast kan ada pertanggungan asuransi, ada itu dia. Kalau sampai rugi dia asuransi, dia udah siapin teman-teman, uang asuransinya itu udah disiapin. Nah, cuman kenapa uang asuransinya itu habis? Uang total asuransinya, jadi ketika ini sengaja di MC-kan, ya. Total uang asuransi yang harus dibayarkan kepada member adalah 530 miliar. Ya. Dan kalau itu keluar, everybody happy. Dia dapat cuan karena saya yakin yang ada di situ ya sekitar paling 1 triliunan. Jadi masih cuan lah, ya kan? Ngeluarin 530, ya udahlah kita tutup ya, maaf asuransinya keluar, selesai. Korban-korban nggak sadar kalau dia sedang ditipu. Ya. Para owner bebas menikmati hasil. Nah, tapi bisa dibilang Tuhan berkata lain, teman-teman. Dari sini saya percaya kuasa Tuhan ada. Kalau kita berjuang demi kebenaran, maka fakta akan dibukakan. Dan ini adalah fenomena gunung es. Yang terlihat terbongkar adalah viral blast, teman-teman. Yang dibawanya, ambil kesimpulan sendiri. Produknya sama, cara ngasih profitnya sama, brokernya nggak jelas, San Vincent Grenadine, Vanuatu sama, offshore. Coba dipikir lagi dengan mata dan kepala yang terbuka, teman-teman. Untuk pejabat negara, ya, saya minta pesan satu. Jangan sampai hanya kepentingan satu orang kemudian merugikan satu negara. Karena kalau ini, ya, dilegalisir, hancur negara kita, teman-teman. Sudah kebuka loh, ini ternyata semua permainan yang kotor, najis, uangnya uang darah. Kenapa? Ketika uang nggak bisa withdraw, apa segala ditunda-tunda. Sekarang posisi semua nggak bisa withdraw. Itu bahkan ada yang mati bunuh diri. Udah uang apa? Ayo para pejabat, tolong ambil sikap, teman-teman. Ya, duit itu memang enak. Ya, 2024 memang tahun politik. Tapi sekali lagi ini masalah nurani. Ya, saya memanggil para pejabat negara, siapapun Anda bergeraklah. Yuk, sekali ini aja. Berantas habis skema Ponzi. Gunakan nurani Anda, teman-teman. Karena ketika ada aturan berubah, yang rugi akan adalah anak cucu kita. Dan ini berbahaya. Penyakit skema Ponzi ini bukannya abu-abu, teman-teman. Ini berpotensi untuk merugikan wargamu, pembayar pajakmu. Sekarang kalau rakyat Indonesia dicekokin sama skema Ponzi terus-menerus kayak sekarang ini, teman-teman, duitnya habis. Siapa yang bayar pajak? Kalau nggak ada yang bayar pajak, habis. Negara ini mau jadi apa? Loh, daripada kena skema Ponzi kan lebih baik uangnya buat bayar negara.
Semoga video ini didengar. Ya, sekali lagi, saya tidak berusaha menyakitin siapapun. Saya mohon maaf kalau ada perkataan saya menyakiti siapapun. Tapi kalau yang disakitin, penjahat, maling duit rakyat, lewat skema Ponzi, nggak apa-apa. Kalau perlu, lebih sakit lagi. Bagi yang Anda tidak tahu, wake up, teman-teman. Ya, yang masih nggak sadar kalau dirinya ditipu, cepat sadar. Sudah dibukakan fakta kayak gini, Anda nggak tahu lagi. Waduh, wis bebek dungu itu dah. Bebek dungu dah. Wis. Pusing lah. Sukses selalu teman-teman. Tuhan beserta kita.